Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan PT PLN minta maaf karena masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang belum bisa dialiri listrik. Bahlil juga meminta maaf karena masyarakat terdampak bencana Aceh, Sumut dan juga Sumbar yang masih belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Sebelumnya Bahlil menyebut listrik di Aceh sudah menyala hingga 93% saat Presiden Prabowo bertanya tentang pemulihan listrik pasca bencana di Aceh. Akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan, pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedang dalamnya, dan kalau ada yang belum maksimal memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Listrik di Banda Aceh memang sempat menyala, namun tak lama kembali padam. Padahal sebelumnya pemerintah menjanjikan listrik akan menyala 100% di Aceh. Untuk mengetahui kapan masyarakat bisa kembali mendapatkan aliran listrik, kita tanyakan kepada Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Iliza. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Priska. Pertama-tama saya dan juga kami Kompas TV mengucapkan prihatin atas bencana yang menimpa warga di Aceh dan juga Banda Aceh khususnya yang sampai saat ini masih berjuang pasca bencana. Bu, saya mau bertanya, sebenarnya saat ini seperti apa kondisi ketersediaan listrik di Aceh? Apakah masih ada pemadaman bergilir? Ya, gini Mbak, awal alhamdulillah waktu itu kita masih pemadaman bergilir ya. Tapi saat ini memang pemadaman secara total itu terjadi pasca kembalinya Bapak Presiden ke Jakarta. Nah, saat itu bersama dengan Menko PMK dan juga Bapak Mendagri duduk bersama dengan Dirut PLN, beliau mengatakan nanti malam Bu Iliza, listrik Banda Aceh akan hidup kembali dan tidak ada lagi pergiliran di kota Banda Aceh karena suplainya itu nanti sudah ada Arun yang akan membackup itu. Tapi ternyata saya tanya sekali lagi kepada beliau apakah ini bisa saya declare pada masyarakat saya. Bisa. Waktu itu saya ada pasar murah, saya declare masyarakat nanti malam insya Allah kita akan hidup semua lampu dan masyarakat bertepuk tangan sangat gembira. Ternyata apa yang terjadi malamnya mati total kota Banda Aceh. Jadi bahkan lampu-lampu jalan kami juga sudah tidak hidup, kemudian rumah sakit, kemudian PDAM air mati, belum lagi pasokan LPG gas itu juga bermasalah di kota Banda Aceh. Jadi imbas dampak dari semua ini adalah bagaimana layanan katakanlah layanan kita untuk mall pelayanan publik juga terhenti, kemudian kita harus membayar sampai ratusan juta untuk rumah sakit pakai genset, belum lagi berharap gensetnya itu takutnya mati. Dan tadi kita juga rapat koordinasi dengan PLN, sayangnya memang PLN hanya bisa kami undang ke kantor tapi hanya bisa berkomunikasi melalui HP gitu ya, dan mereka mengatakan karena ada persoalan yang rusak di Nagan Raya dan ketika diuji coba dari Arun ke Nagan Raya ini tidak terkoneksi dan akhirnya memang sampai saat ini mereka tidak bisa menjawab kapan listrik di kota Banda Aceh ini akan hidup kembali. Jadi begitu kondisinya yang ya tentu kami berharap ya ini segera bisa diselesaikan karena masyarakat kami, UMKM semuanya, para usaha-usaha semua ini tidak bisa beroperasional karena memang tergantung kepada listrik, air PDAM juga. Tapi janjinya mudah-mudahan suplai besok apakah lusa gitu ya difokuskan kepada pelayanan publik yaitu di air bersih, kemudian rumah sakit, kemudian bandara. Selebihnya memang
tidak ada kepastian apapun, Mbak, begitu kondisinya. Jadi sampai sekarang bahkan di Banda Aceh yang ibu kota provinsi Aceh masih belum ada kepastian, Ibu. Jadi sejauh Belum ini, ada kepastian. iya, ya Bu Liza sampai malam ini masih berkomunikasi dengan siapa terakhir, Bu? Sama pimpinan PLN Pak Rudi, pimpinan PLN Kota Banda Aceh. Jadi beliau mengatakan memang tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan secara teknis karena semua tergantung juga kepada tim di lapangan. Ya kita tahu medannya ketika mendirikan tower itu berat, tower sudah berdiri, tapi sekarang persoalannya juga tidak terkoneksi begitu. Jadi ada persoalan di Nagan, baru hidup satu. Nah satu itu suplainya hanya 20 megawatt dan itu hanya bisa mensuplai kepada rumah sakit, PDAM dan bandara, itu diusahakan. Tapi untuk masyarakat belum ada kepastian dan tidak bisa dipastikan, tidak bisa diprediksikan secara teknis. Saya bilang apakah ada mungkin karena trauma juga dengan statement Pak Menteri, apa yang disampaikan oleh Dirut, kemudian karena itu mereka tidak berani mengatakan hal itu, prediksinya. Saya bilang coba sampaikan kepada saya prediksi yang terburuk agar masyarakat ini bisa ada gambaran, tapi itu pun tidak bisa dijelaskan, begitu Mbak. Ya, bagaimana Ibu mengomunikasikan kepada warga? Karena kan pasti warga ini khawatir, gelap gulita tidak bisa beraktivitas apa-apa. Apa yang Ibu sampaikan sampai saat ini kepada warga di Banda Aceh? Nah saya memang belum karena baru selesai rapat juga hari ini tadi saya berkunjung ke rumah sakit, kemudian ke PDAM untuk menanyakan kepastian apa menjadi persoalan-persoalan mereka agar kita tetap bisa memberikan pelayanan. Jadi setelah itu saya mengundang dari PDAM, dari rumah sakit, kemudian PLN, kemudian Pertamina untuk kita duduk bersama. Nah ini tadi baru selesai rapatnya, kita ini harus menyampaikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh karena mereka sangat tergantung Mbak. Jadi air bersih nggak bisa masuk, kemudian listrik padam, gas LPG mereka banyak yang belum mendapatkan gas LPG. Jadi sama kayak tinggal di pengungsian juga jadi kondisinya. Jadi seperti itu. Nah harapannya mungkin dengan adanya pemberitaan di Kompas malam ini, mungkin bisa sampai kepada penentu kebijakan untuk bisa lebih cepat, bergerak cepat apapun yang bisa dilakukan agar pusat ibu kota ini semua orang bertumpuk di sini agar segera bisa listrik hidup kembali. Kalau masalah gas katakanlah itu kapal hanya ada 2 kapal, yaitu satu dari Pertamina, yang satunya dari kapal Aceh Hebat. Harusnya ada penambahan agar suplainya sekarang hanya mencapai 20-30% saja. Jadi kalau LPG sudah tidak ada, kemudian pasokan listrik tidak ada, ini jadi persoalan. Belum kalau misalnya ada masalah BBM. Jadi saat ini kondisi Banda Aceh ya sangat memprihatinkan begitu Mbak. Kita sama-sama berharap Bu Wali Kota bahwa tayangan kita di Sapa Indonesia Malam Kompas TV kali ini betul-betul dilihat oleh pemerintah di pusat, oleh pihak-pihak yang memang punya tanggung jawab, oleh PLN juga untuk segera menghidupkan listrik di Banda Aceh. Bu Wali Kota, sekali lagi kami turut prihatin, kami sama-sama mendoakan agar situasi ini segera dilewati dan respons untuk warga segera ditangani dengan baik, Bu Iliza. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih banyak Mbak. Insya Allah mudah-mudahan harapannya bisa sampai kepada Dirut PLN dan juga Pak Bahlil, ya, Pak Menteri untuk segera bisa fokus untuk bisa kembali kami menikmati listrik di Kota Banda Aceh. Amin. Terima kasih banyak Bu Wali Kota atas waktunya.